Setelah 2 bulan berlalu kelompok Xiaoyan akhirnya sampai di perbatasan hantu, tempat dia melarikan diri saat dikejar oleh Sekte Yunlan. Tak lama setelahnya terdengar keributan di perbatasan, yang menandakan sedang adanya pertempuran. Dan benar saja, di perbatasan sedang terjadi pertempuran antara pasukan kerajaan dan pasukan bertopeng. Aksi pertempuran ini rupanya adalah sebuah pemberontakan yang dilimpin oleh seorang bernama Meng Li. Entah apa statusnya dahulu, tetapi aksinya ini dilakukan dengan percaya diri, yang padahal kekuatannya hanya di tingkat Dowling saja. Sementara itu pihak pasukan kerajaan dipimpin oleh seorang jenderal bernama Mu Tie, yang baru saja menerobos ke tingkat Dowang, dan merupakan salah seorang anggota dari 3 keluarga besar di Kekaisaran Jiama. Sang jenderal memperingati Meng Li untuk berhenti, atau akan melaporkannya ke ibu kota kerajaan, yang akan membuat Meng Li dan keluarganya akan mendapat hukuman yang besar. Ancaman sang jenderal tidak membuatnya takut sedikitpun, dikarenakan Meng Li ini mempunyai backingan di belakangnya yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekuatan nomor 1 di kerajaan ini, yaitu Sekte Mystic Cloud, atau Sekte Yunlan. Dan ini adalah utusan dari Sekte Yunlan bernama Yun Fan, seorang di tingkat Dowang. Yun Fan meminta jenderal untuk tunduk saja kepada Sekte Yunlan, jika ingin masa depannya sejahtera. Berlawanan dengan harapan Yun Fan, rupanya Mu Tie ini adalah seorang yang setia kepada kerajaan, yang memegang motto, jika menerima gaji dari negara, maka harus setia kepada negara. Hal ini berlawanan dengan beberapa anggota pejabat pemerintahan di beberapa negara modern saat ini. Karena jenderal menolak tunduk, Yun Fan berencana ingin menyerang, tetapi akhirnya batal, setelah mendengar sebuah suara menyinggung Sekte Yunlan yang bergema di udara. Beberapa saat setelah suara menghilang, terlihatlah sebaris pasukan yang kekuatan terlemah mereka adalah Dowang sementara yang paling tinggi adalah Dozong. Melihat pasukan ini Yun Fan mencoba untuk berhati-hati dan melakukan diskusi dengan maksud mengetahui latar belakang kelompok tersebut, sambil menyebutkan nama Yun San, berharap kelompok tersebut mengenalinya. Melihat lebih dekat, Yun Fan merasa familiar dengan salah seorang pemuda dan wanita berpakaian merah, hingga dia melihat pedang besar di belakang pemuda tersebut, barulah dia ingat jika dia adalah Xiaoyan, dan wanita tersebut adalah Ratu Medusa, yang 3 tahun yang lalu memporak-porandakan Sekte Yunlan. Bukan hanya Yun Fan, Jenderal Mu Tie juga rupanya mengenal Xiaoyan, karena 3 tahun yang lalu dialah yang membantu Xiaoyan keluar dari perbatasan ini. Mengingat perintah ketua sektenya, Yun Fan memerintahkan para murid sektenya untuk menangkap Xiaoyan, tetapi belum sempat melepaskan serangan, mereka harus dijatuhkan oleh para Dowling Puncak, yang merupakan pasukan Xiaoyan yang dipersiapkannya sekitar 2 bulan yang lalu. Pasukan Meng Li yang lain juga dikalahkan oleh kelompok Xiao Li, sehingga tersisa hanya mereka berdua dan beberapa bawahan Meng Li. Yun Fan mencoba mengelabui Xiaoyan dengan mencoba kabur sendiri meninggalkan Meng Li, tetapi kecepatan Xiaoyan tidak bisa dibandingkan dengannya karena Xiaoyan memiliki teknik gerakan 3000 petir, sehingga Yun Fan harus ditendang kembali. Xiaoyan tidak tahan dengan tetua Sekte Yunlan ini yang dari tadi hanya bisa mengancam, sehingga dengan api surgawinya, dia membakar Yun Fan hingga menjadi abu. Setelah ketegangan berakhir, Jenderal Mu Tie, Xiaoyan dan Xiao Li bercakap-cakap di bagian dalam. Dari percakapan mereka diketahuilah kondisi Kekaisaran Jiama saat ini, di mana setelah setengah tahun sejak kepergian Xiaoyan, Sekte Yunlan merekrut banyak murid, dan menempatkan para muridnya di kota-kota penting kerajaan. Keluarga kerajaan dan 3 keluarga besar menyadari jika tindakan tersebut memiliki niat jahat, tetapi tidak ada yang berani menentang kekuatan Yun San, sehingga membuat para murid sektenya menjadi sombong, bahkan melakukan konspirasi memusnahkan keluarga Xiao dan saat ini hampir merebut kekuasaan di perbatasan hantu. Sementara itu di Sekte Yunlan, kita akan melihat pemimpin dari Sekte Yunlan ini, bernama Yun San yang sedang mendengarkan laporan dari 2 tetua sektenya. Kematian Yun Fan tidak diketahui oleh Yun San, sehingga dia menurunkan perintah, agar menaklukkan perbatasan hantu dalam 5 hari.
不过一个镇鬼官，竟是如此拖拉。 Sekte Yunlan juga berniat menaklukkan kota-kota penting lainnya sehingga di bagian barat daya benua Doqi, tidak akan ada lagi kekuatan yang mereka takuti. Rencana penaklukan keluarga Miter sebentar lagi akan berjalan, tetapi karena pelindung dari keluarga Miter adalah Hai Bodong, seorang Do Huang, kedua tetua tersebut meminta kepastian dari Yun San. 我自有安排。 Ketua Sekte Yunlan dahulu adalah seorang wanita bernama Yun Yun, tetapi karena 3 tahun yang lalu dia membantu Xiao Yan dalam pelariannya, akhirnya posisinya diturunkan oleh Yun San, yang adalah ketua sekte sebelum Yun Yun, sekaligus adalah guru dari Yun Yun. Sejak saat itulah Sekte Yunlan berpaling dari cara lama, di mana Sekte Yunlan berambisi untuk menjadi penguasa dan membawa Sekte Yunlan ke kejayaan tertinggi. Ambisi ini dapat tercapai apabila mereka dapat menundukkan kekuatan-kekuatan besar di kerajaan, yaitu keluarga kerajaan sendiri dan 3 keluarga besar. Karena keluarga Miter melindungi keluarga Xiao saat itu hingga saat ini, maka keluarga Miterlah yang menjadi target pertama mereka. Mengetahui Sekte Yunlan akan melakukan serangan ke keluarga Miter, Xiao Yan dan Xiao Ding berpamitan kepada Jenderal Mutai, dan bergegas menuju ke ibu kota kerajaan. Sekte Yunlan sendiri mengerahkan para murid yang dipilih untuk segera menuju ke keluarga Miter untuk melancarkan serangannya. Sebelum episode 52 berakhir, kita akan diperlihatkan Yun Yun yang masih dikurung oleh Yun San yang sepertinya terlihat khawatir akan tindakan gurunya. 您真要一意孤行吗？